Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Wa akhor, dan gelas yang lain, min zujajin, dari kaca. Ya, wa akhor min zujaj. Wa akhor, dan gelas yang lain, min zujajin, dari kaca. Wa akhor, dan gelas yang lain, min idan, dari kayu. Terus wa mikhdobin, ya. Wa mikhdobin, dan wadah mikhdob, dan wadah. Wadah mikhdob ini min nuhasin, sangkeng atau dari tembaga. Min nuhasin, dari tembaga. Yuk malu, kang digunakan. Yuk malu, yang digunakan. Fihi, ing dalam nuhas, atau fihi, ing dalam mikhdob. Fihi, ing dalam mikhdob. Opo al-hina'u, opo pacar hina atau hina, ya. Wal katam, lan katam. Al-hina'u, opo pacar hina. Benar hina, ya? Hah? Iya, pacar. Pacar kuku, tangan, hena. Wal katam, lan katam. Katam dalam kurung sejenis tumbuhan. Katam itu sejenis tumbuhan. Nama tumbuhan yang gelap warnanya, itu katam. Wa yudau, dan diletakkan opo mikhdob. Wa yudau, dan diletakkan opo mikhdob. Ala roksihi, di atas kepalanya Nabi. Ala roksihi, di atas kepalanya Nabi. Ida wajadah, nalaikani menemukan sopo Nabi, atau jika menemukan sopo Nabi, fiha, ing dalam roksun, harorotan, ing panas. Saya ulangi lagi. Wa yudau, dan diletakkan opo mikhdob atau wadah. Wadah yang terbuat dari tembaga tersebut diletakkan ala roksihi, di atas kepalanya Nabi. Ida wajada, ketika menemukan sopo Nabi, fiha, ing dalam roksun, haroratan, ing panas. Jadi baginda Nabi, jika kepalanya itu merasa panas, maka yang diletakkan di atasnya sebuah wadah, namanya mikhdob. Di sini wadah ini terbuat dari tembaga, yang mana wadah ini fungsinya wadah untuk pacar hena atau pacar katam. Tadi saya lihat di hadis, mikhdob itu mikhdob yang digunakan untuk wudhu. Jadi sama-sama wadahnya, tapi terbuat dari kayu. Jadi tadi saya lihat hadis itu mikhdob yang untuk wudhu. Nabi pernah memakai wudhu dengan mikhdob. Kalau kita apa? Pakai gayung, ya kan, atau sejenisnya, atau mungkin pakai ember mungkin, ya, walaupun terlalu besar, atau sejenisnya. Nabi pakai ketika wudhu dengan wadah namanya mihdab, tapi itu terbuat dari kayu. Di sini mihdab yang terbuat dari nuhas ini fungsinya untuk wadah
pacar henna atau katam. Dan manfaatnya ketika beliau kepalanya merasa panas, mungkin sakit panas, mesti wadah ini ditaruh di atasnya. Watur dan tur ai inaun tegese wadah. Ai inaun tegese wadah min hijaratin dari batu. Yusamma dan arani opo ina al mikhdoba ing mikhdob. Berarti penjelasan tadi itu mikhdob yang digunakan Nabi itu min syaja atau min hijar ya. Kalau di sini min hijar berarti terbuat dari batu. Wadah yang digunakan wudhu Nabi itu insya Allah dari batu, bukan dari kayu. Insya Allah dari batu ya kan. Sesuai dengan penjelasannya di belakang ini, bukan dari kayu. Yang jelas bukan dari nuhas atau tembaga. Jadi fungsinya berbeda. Sama-sama mikhdob wadah, tapi kalau yang terbuat dari hijarah, dari batu, itu digunakan untuk berwudhu. Tapi yang terbuat dari nuhas itu fungsinya untuk wadah pacar hina. Selanjutnya warukwah dan rukwah itu kalau bahasa kita timbo itu tusama sodirotah, tusama kang den arani opo rukwah as-sodirota ing sodiroh, alat untuk mengambil air di dalam sumur. Rukwah itu selanjutnya termasuk dari asasun Nabi, yaitu peralatan rumah, perabotan rumah maksudnya. Wa qadahu zujajin, dan gelas yang ini sudah tadi ya. Terus selain apa? Swadirah. Terus selanjutnya wa mutasilnya. Oh, berarti ini tadi di depan qadhu zujad. Di sini qadhu zujad. Tadi ini kan sudah. Berarti wa mughtasal min sufrin. Wa mughtasal dan tempat mandi. Tempat mandi min sufrin dari kuningan. Wa mughtasal dan tempat mandi min sufrin dari kuningan. Wa kus'atun lan mangkok gede. Tu sama kang den arani opo kus'ah al-ghura'ah ing ghura'. Ini semuanya benda-benda Nabi, yaitu asas perabotan rumah Nabi. Kalau sampai sekarang masih ada, berarti ini dimuseumkan. Gelasnya Nabi seperti apa, terus wadah beliau ketika wudhu umpamanya. Terus waso'un dan sok yukhraju kang den. Berarti mabni fa'il. Yukhriju kang ngetoakan atau mengeluarkan sapa nabi. Yukhriju waso'un lan sok yukhriju kang mengeluarkan sapa nabi bihi kalawan sok. Zakatal fitri ing zakat fitrah. Jadi so itu nama timbangan atau ukuran ketika kita mengeluarkan zakat fitrah.
Adapun gambarnya seperti apa? Sewaktu-waktu kalau pegang HP, lihat sok, tulis shot alif ain, terus klik gambar, nanti tampil bentuknya sok itu seperti apa. Paham ya? Bentuknya sok itu seperti apa. Kita kalau zakat fitrah berapa kilo? 2,8 atau 9, tapi disempurnakan menjadi 3. Kan sudah kita pakai kilo ya kan. Adapun ukuran yang sesuai ukuran Nabi itu namanya sok. Cuman kan kita tidak semuanya punya sok ya kan, punya ukuran beras sok ya kan. Jadi bisa dihitung, ulama Indonesia itu mesti ada. Beberapa bulan kemarin itu ada yang posting di Facebook sok. Jadi siapa nama itu pernah beli sok. Jadi di Mekah itu beli ya kan sok, beli terus difoto. Jadi ukuran beras yang satu sok seperti inilah. Tapi kan kita enggak ya kan, kita enggak punya sok. Kita memakai ukuran yang sudah ada. Jadi sok itu sebenarnya 2,8 tapi disempurnakan menjadi 3 kilo. Sok itu satu sok, maksudnya satu sok itu ukuran zakat fitrah adalah 4 mud. 4 mud ini. Wa muddun dan mud. Satu sok itu 4 mud. Nabi kalau mandi besar, kalau adus mandi besar, cukup dengan air ukuran 1 sok. Nabi kalau berwudu cukup dengan ukuran 1 mud. Paham ya? 1 mud. Beberapa tahun itu sudah sempat viral Habib Umar bin Hafid Yaman ya kan. Beliau memberi contoh. Wudu dengan 1 mud. Anggaplah kalau di Indonesia 1 gayung lah ya kan. Dan sering saya sampaikan juga, saya menyaksikan langsung guru saya Banaji ya kan, Putra Bamun, ketika setelah sholat sholat isya, sholat ba'diyah, mau sholat tarawih. Saya nggak paham beliau batal atau tajdid, batal wudhunya atau memperbarui wudhunya. Ketika mau sholat tarawih, beliau menyuruh salah satu teman untuk ngambil air satu gayung. Nah itu cukup digunakan wudhu. Paham ya? Cukup. Kira-kira kita cukup apa tidak? Wah, 1 ember kurang ya. Jadi ada yang bagian sobbul ma, ada yang bagian menuangkan air. Gak banyak. Yang penting sudah ada air yang nyentuh ke wajah. Itu tidak mustakmal. Yang dianggap mustakmal kalau sudah berpisah. Tinggal ditakmim, tinggal diratakan. Paham ya? Dengan air tadi. Setelah itu baru tangan. Tinggal diratakan. Dan seterusnya sampai kaki. Jadi saya menyaksikan langsung ya kan, beliau memberi contoh wudhu dengan 1 mud. Kalau bahasa kita satu gayung air ya kan. Apa beliau batal atau tajdidul wudhu, memperbarui wudhu ya, paham ya? Terus beberapa tahun yang lalu itu banyak di Facebook atau di YouTube mungkin, tapi berupa video postingan Habib Umar bin Hafid memberi contoh berwudu dengan satu gayung air. Jadi Nabi itu wudunya cuma 1 mud air, mandinya 1 sok air. Nabil mandinya berapa ember bil? Faiz wudunya berapa ember? Paham ya? Jadi lah ini insya Allah kalau masih ada mesti di museumkan sok dan 1 mud. Selanjutnya